Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membongkar emiten saham Elsa kuartal keempat tahun 2022. Oke, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita langsung saja masuk ke bisnis model dari saham Elsa ini. Oke teman-teman, ini analisisnya. Yang pertama kita kenali dulu produk yang dimiliki oleh Elsa sendiri. Jadi untuk produk atau jasanya, yang pertama dia memiliki jasa hulu migas. Jadi jasa hulu migas ini seperti apa? Teman-teman bisa mendapat gambarannya seperti mereka ada cari titik sumber minyak, teman-teman. Jadi di mana sumber minyak dan mereka ada sainsnya, disitulah jasa yang diberikan oleh Elsa, yaitu di hulu migasnya. Yang kedua adalah jasa distribusi dan logistik migas. Jadi ini adalah merupakan sumber pendapatan utama kalau bisa saya katakan untuk dari saham Elsa ini. Yang dimana distribusi logistik ini itu contohnya seperti apa? Misalnya dari gudang minyaknya mereka didistribusikan dengan mobil Pertamina, ya teman-teman tahu, diserahkan ke SPBU Pertamina gitu. Dan mayoritas memang secara keseluruhan dari Pertamina itu dikelola oleh Elsa untuk jasa distribusinya. Terus untuk jasa penunjang migas itu seperti sistemnya mereka, data manajemennya mereka, habis pabrikasi itu merupakan salah satu juga jasa dari Elsa yang mereka berikan. Oke, teman-teman udah mengenali produk atau jasa dari Elsa. Yang berikutnya kita analisa dari market. Apakah saya pengguna produk? Iya, kita mengisi bensin ya teman-teman. Kita menggunakan produk dari Elsa. Kita ada keterkaitan lah langsung dengan jasa yang diberikan oleh Elsa. Terus apakah dibutuhkan sehari-hari atau adiktif? Ya, menurut saya edik ya teman-teman. Yang dimana teman-teman kalau misalnya memiliki kendaraan pasti membutuhkan namanya minyak atau bensin teman-teman. Terus untuk good for environment, apakah bagus untuk lingkungan? Saya tidak tahu teman-teman, karena secara bisnisnya saya tidak menganalisa secara lebih dalam apakah itu bagus untuk lingkungan atau tidak. Terus apakah ada kompetitor? Ada ya teman-teman. Jadi untuk Elsa ini ada kompetitornya. Terus untuk ekonomi muat, apakah perusahaan ini termasuk ekonomi muat? Ya menurut saya iya teman-teman. Yang dimana bisa dilihat dari bagaimana mereka menguasai market teman-teman. Habis itu easy to access, yaitu iya easy to access, yang dimana teman-teman dengan mengisi BBM ya di Pertamina atau SPBU teman-teman sudah mendapatkan akses yang lebih mudah ya. Bahkan satu kota pun atau satu area pun memiliki banyak sekali Pertamina, dan mereka mayoritas menggunakan jasa dari distribusinya Elsa. Terus menguasai market berapa persen? Ya seperti saya bilang, apakah ekonomi muat? Ya iya teman-teman. Jadi menguasai market lebih dari 50%. Terbukti dari apa? Teman-teman lihat aja SPBU swasta dengan milik Pertamina teman-teman. Ya banyak sekali SPBU dari Pertamina ya teman-teman. Jadi menguasai market lebih dari 50%. Tapi untuk angka pastinya saya tidak mengetahui. Tapi menurut saya dari analisa saya lihat di lapangan bahwa Pertamina atau SPBU Pertamina jauh lebih banyak dibandingkan yang SPBU swasta. Terus kita masuk ke analisa GCG teman-teman. Siapa ownernya? Ownernya ini dimiliki oleh negara ya, dimiliki oleh PT Pertamina. Apakah ada kasus hukum? Ada ya teman-teman untuk kasus hukum dari Elsa, tapi ini sebenarnya udah cukup lama, yaitu kasus hukum terkait korupsi ya oleh direksinya, dan terkait tabungan deposito yang sampai hari ini pun masih belum dicairkan. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Terus buyback saham sendiri, apakah mereka melakukan buyback saham sendiri? Mereka tidak melakukan buyback ya untuk sahamnya mereka. Dan untuk direksinya atau komisarisnya memiliki pengalaman berapa tahun untuk di perusahaan sejenis atau perusahaan Elsa ini? Mereka memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun.
Terus saham mayoritas dimiliki oleh PT Pertamina. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah kategori saham. Untuk saham ini saya kategorikan sebagai cyclical teman-teman, yang dimana karena kan ada hubungan dengan minyak ya, jadi harga minyak naik turun akan mempengaruhi kinerja dari ELSA ini. Mereka banyak atau sedikitnya mereka pasti ada kecipratan dari jika harga minyak mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Terus kita analisa dari rasio keuangan ELSA. Untuk rasio keuangan ELSA yang pertama dari net profit margin. Untuk net profit marginnya hanya sekitar 3,07%. Untuk dari segi pernya di 6,41 kali. Untuk PBV di 0,59 kali dan itu PBV-nya masih di bawah 1. Untuk DER-nya di 115%. ROE-nya di 9,19% dan ROA-nya di 4,28%. Dan untuk saham ELSA ini masih ada membagikan dividennya ya teman-teman. Terus dari analisa cash flow, secara sederhana cash flow ini dibagi 3, yaitu operating, investing, sama financing. Untuk cash flow operatingnya di positif ya teman-teman. Jadi memang secara operasionalnya untuk perusahaan ELSA ini menghasilkan laba ya teman-teman. Dan untuk cash flow operating ini teman-teman, jika teman-teman analisa lebih lanjut, untuk cash flow operating menurut saya harus wajib ya positif teman-teman. Jadi kalau cash flow operatingnya negatif, jadi secara operasional sebenarnya mereka mengalami kerugian. Terus untuk cash flow investing atau financing bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau misalnya mereka investingnya negatif, berarti mereka melakukan pembelian aset baru teman-teman. Kalau misalnya positif, mereka banyak menjual asetnya dibandingkan membeli. Kalau financing negatif itu adalah mereka membayar hutang, kalau positif mereka menambah hutang teman-teman. Jadi untuk analisa cash flow secara sederhana seperti itu. Dan kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah terkait public expose. Untuk public expose ini yang seperti tadi kasus hukum ya dari Bank Mega sebenarnya sudah dimenangkan oleh ELSA, tetapi secara dana ini itu sekitar 111 miliar ya atau 111 miliar itu belum dilakukan transfer oleh pihak bank ke ELSA sendiri. Jadi itu memang kasus hukumnya sudah menang, tapi secara uangnya belum diberikan ke ELSA teman. Jadi kasus hukumnya belum tutup. Terus untuk revenue composition ya, tadi kan ada bisnis modelnya mereka itu ada 3 ya, jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik, sama jasa support ya teman. Dan ini persentasenya, ini mana saya bilang untuk jasa distribusinya lebih ya atau mendominasi secara keseluruhan dari income atau pendapatan dari ELSA. Kemudian jasa distribusinya 58,5%, jadi kontribusinya lebih dari 50%. Terus untuk sumber pendapatan, jadi ada dari Pertamina yang berarti dari induknya memberikan pekerjaan kepada anak usahanya yaitu ELSA, itu sebesar 70% dan third party sebesar 30%. Terus untuk target pendapatan 2022 teman-teman. Jadi untuk ELSA ini di tahun 2022 ditetapkan targetnya itu 8 triliun. Realisasinya 12,3 triliun teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 54%. Jadi ini sangat bagus ya untuk dari target yang ditetapkan dengan realisasinya lebih bagus 54%. Teman-teman. Terus untuk target net profitnya yang ditargetkan ada 200 miliar, realisasinya 378 miliar. Jadi mengalami kenaikan 89% juga. Jadi ini juga sangat bagus teman-teman. Terus untuk capex-nya 700 miliar yang ditetapkan, realisasinya hanya sekitar 409 miliar. Dan itu kegunaan capex ini digunakan untuk apa? Untuk maintain dan tambah aset ya untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi yang dimana mereka ada permajaan alat atau tambah alat yang dimana untuk mendukung usaha dari jasa yang diberikan oleh ELSA. Terus dari margin of safety itu harganya dari penutupan kemarin yaitu di 332, dan dari analisa fundamental saya menghitung nilai intrinsic value-nya sekitar Rp500. Jadi memiliki margin of safety sekitar 50%. Dan ini catatan tambahan atau analisa bukan fundamental ya teman-teman, tapi lapangan ya, secara analisa lapangan ada analisa dari segi keuangannya.
Yang pertama, mereka memiliki deposito ya di catatan keuangannya sebesar 225M dengan bunga sekitar 2,9% sampai 6%. Jadi saya ambil aja bunga terendahnya. Jadi ada potensi mendapatkan bunga deposito sebesar 6,75 miliar. Terus untuk total hutang bank itu 128 miliar, itu dengan bunganya 4,8 sampai 9,2%, dan saya ambil aja bunga tertingginya jadi sekitar 6,4 miliar. Terus ada hutang sukuk sebesar 700M dengan bunganya 9% yaitu 63 miliar. Sama liabilitas sewanya 579 miliar dengan bunganya sekitar 5,7%, jadi memiliki bunga 33 miliar. Jadi secara keseluruhan total dari hutang itu bunganya aja sekitar 100 miliar teman-teman. Jadi cukup besar, tetapi teman-teman kalau kita convert dengan target net profitnya sebenarnya tidak besar jadinya teman-teman. Yang dimana net profitnya itu kan sudah dikurangi dengan bunganya. Jadi kalau misalnya tanpa bunga ya bisa menjadi penghasilan atau net profitnya mereka 400-an miliar teman-teman. Tetapi ini dengan penambahan hutang ini mereka bisa mendapatkan pendapatan yang jauh dari target realisasinya mereka. Terus teman-teman, analisa berikutnya adalah dari cash-nya. Jadi ini kan deposito 225 miliar, tapi sebenarnya mereka kalau sama cash atau secara aset lancarnya, cash dan banknya itu ada sekitar 1,65 triliun. Dan sedangkan market cap hari ini dengan harga 332, market cap-nya hanya 2,42 triliun. Terus teman-teman, analisa market yang saya lakukan adalah penjualan mobil di tahun 2022 itu sekitar 1 juta unit teman-teman. Dan penjualan motor 5 juta unit. Yang dimana teman-teman kalau secara dikombinasikan 6 juta unit ya. Ini kan unit baru teman-teman. Sedangkan unit existing dari tahun-tahun sebelumnya kan tetap masih ada teman-teman. Dan kenapa saya melakukan analisa penjualan mobil dan motor ini? Karena kan mobil motor pakai bensin, walaupun memang ada beberapa udah mobil listrik ataupun motor listrik. Tapi dengan asumsi seperti ini 80% yang misalnya adalah bensin, teman-teman, pasti kontribusi ke jasa distribusi dari Elsa ini akan terakumulasi ya teman-teman. Jadinya mereka akan lebih banyak konsumen akan lebih banyak menggunakan BBM ya, isi bensin dan segala macam. Berarti jasa distribusi atau logistik dari Elsa ini pasti juga akan lebih naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi inilah analisa dari saham Elsa. Dan teman-teman, sebelum saya ke kesimpulan, ada hal baru teman-teman di valuestock.id. Jadi itu di websitenya saya di valuestock.id ada fitur baru teman-teman. Jadi yang teman-teman tahu yaitu dari Value Stock ini memiliki video edukasi ya teman-teman. Jika teman-teman mau belajar value investing, teman-teman bisa subscribe ya untuk di Value Stock ID. Teman-teman bisa mendapatkan materi-materinya. Teman-teman juga bisa dapat e-booknya Intrinsic Value, Invest with Mimin. Teman-teman bisa melihat saham-saham yang sedang saya hold. Dan jika teman-teman mau upgrade ke VIP class yang dimana dapat private class dari saya, itu teman-teman bisa subscribe di valuestock.id. Dan teman-teman, ada fitur baru yang saya tambahkan karena teman-teman ada yang bilang intrinsic value-nya gak begitu update terus ya. Betul teman-teman. Jadi dari intrinsic value dari 800 emiten ini ada yang mungkin saya lebih lambat ya dibandingkan laporan keuangan keluar. Jadi laporan keuangan keluar tapi saya belum update di websitenya saya. Jadi karena hal-hal seperti itu, saya memunculkan fitur intrinsic value calculator teman-teman. Yang dimana teman-teman, jika teman-teman udah mendapat laporan keuangan secara langsung, teman-teman mau langsung menghitung valuasinya, teman-teman bisa menggunakan fitur intrinsic value calculator ini. Dan dimana saya sudah mensimplikasikannya supaya teman-teman ketika menggunakannya pun juga lebih mudah teman-teman. Dan ini contohnya teman-teman ya, saya menggunakan Elsa. Jadi dari Elsa ini menggunakan RTI. Jadi mayoritas teman-teman data yang teman-teman akan input ke intrinsic value calculator ini, teman-teman mayoritas bisa dapatkan datanya dari RTI teman-teman.
Nah, contohnya, ya jadi dari data ya teman-teman, ini end year-nya teman-teman mau analisa laporan keuangan Q berapa nih. Misalnya 2022 Q4 ya. Dan di sini akan ada start year-nya otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya mengisi 2022 habis itu Q4. Kalau misalnya Q3 ya Q3, Q2 ya Q2, Q1 ya Q1 teman-teman. Jadi teman-teman isi sesuai dengan laporan kuartal berapa yang teman-teman pengen analisa. Terus kode sahamnya teman-teman isi, harganya adalah harga terakhir ya, harga terakhir. Terus kursnya, ini kurs jika teman-teman menganalisa saham-saham yang laporan keuangannya itu USD teman-teman, atau laporan keuangan dalam bukan rupiah ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kurs apapun ya teman-teman dapat laporannya. Terus yang berikutnya adalah dari sales ya, penjualannya. Jadi teman-teman bisa lihat di ini, di laporan Elsa ini salesnya itu 12,3 triliun ya kan. Dan ini saya konversikan menjadi jutaan teman-teman. Jadi kalau secara teman-teman menggunakan data RTI-nya saya, lebih gampangnya itu adalah T ini teman-teman jadi juta gitu ya. Kalau B jadi ribuan gitu. Dan kalau M yaitu satuan gitu. Jadi ini jutaan, ribuan, satuan kalau miliar ya. Ada miliar itu satuan. Dan salesnya 12,3 ini kita input. Habis itu laba bersihnya teman-teman juga bisa dapatkan di sini, net profitnya 378,07 ya, tapi saya tulis saja 378. Nah, terus di sini ada negative value atau positive value. Nah, jadi teman-teman kalau negative value-nya apakah ini negatif? Kan enggak ya, dia positif ya teman-teman ya, mengalami keuntungan. Jadi negative value-nya pilih no. Tapi kalau misalnya rugi misalnya minus 378, teman-teman tulis 378 juga, dan ininya jadi yes teman-teman. Terus untuk start year ya kan, start year ini yang sebenarnya tidak ada di RTI, cuman satu ini aja teman-teman. Ini adalah laporan tahunan teman-teman. Jadi start year net profit ini adalah semua laporan tahunan. Laporan tahunan di start year ini. Jadi 2017 dan sudah saya tampilkan ya di 247 100 teman-teman. Itu adalah net profit tahun 2017. Nah, itu yang perlu saya teman-teman cari di laporan keuangan, atau teman-teman pakai aplikasi dari apps masing-masing, itu bisa mendapatkan tahunnya teman-teman. Oke, terus dari segi aset teman-teman isi juga. Ini asetnya ada di sini 8,84 T ya, saya udah isi. Liability-nya 4,72 dan equity-nya 4,12. Nah, dan ini ada negative value-nya juga teman-teman perlu isi. So outstanding share ini adalah saham beredar, teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, saham beredarnya itu 7298, dan teman-teman karena ini jutaan, karena di sini teman-teman sudah pembulatan ke jutaan, jadi di sini juga perlu dipembulatin jutaan teman-teman. Jadi ini saya tinggal tulis 7298. Dan inflasi teman-teman isi inflasi market teman-teman. Jadi kalau inflasi ini saya tulis contohnya adalah 4 ya, saya tulis 4%. Dan teman-teman tinggal udah klik, setelah mengisi ini semua teman-teman tinggal klik hitungnya, dan akan menampilkan hasil seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya dari apa yang sudah teman-teman klik, ini valuasi-valuasinya, beberapa metode valuasi ya. Dan biasanya dengan saya ada namanya investor judgment teman-teman. Ini mana setiap valuasi ini atau intrinsic value ini kan tidak ada paling benar teman-teman. Tapi ini semua membantu teman-teman dalam menganalisa saham lebih gampang gitu. Dan dari ini biasanya saya ada investor judgment, yaitu dari judgementnya saya pribadi. Biasanya karena ini perusahaan Elsa misalnya BUMN, ya saya kurangin 10-20%. Nah, jadi saya ada menggunakan valuasi analisa market saya sendiri. Jadi makanya kenapa tadi intrinsic value yang saya tuliskan itu 500, karena menurut saya kayaknya kalau 564 ya yang paling rendah gitu ya, itu pun kayaknya ketinggian gitu. Jadinya saya menggunakan menurut saya gak seperti itu, ya saya kurangin teman-teman. Dan ini teman-teman bisa gunakan untuk membantu teman-teman dalam menganalisa saham yang teman-teman inginkan. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari Elsa tadi ya. Jadi yang teman-teman produk atau jasanya punya prospek, menurut saya punya prospek, tapi di distribusinya teman-teman. Yang dimana
untuk mengganti mobil atau motor listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak atau BBM, menurut saya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk perusahaan Elsa ini masih punya prospek di jasa distribusinya, yang dimana teman-teman juga tadi lihat bahwa ada pembelian ya, atau ada penjualan mobil dan motor itu 6 juta kurang lebih teman-teman. Jadi pasti pemakaian BBM juga akan mengalami kenaikan di tahun-tahun mendatang teman-teman. Terus yang kedua, GCG-nya berpengalaman. Menurut saya karena kurang 5 tahun ya teman-teman, saya belum bisa melihat secara kinerjanya gimana, dan memang dari histori atau pengalaman dari direksinya juga belum ya menggambarkan mereka mendalami dari bidang Elsa ini. Jadi saya masih belum tahu teman-teman, jadi saya mungkin mereka berpengalaman teman-teman ya. Jadi saya belum bisa tahu jawabannya. Untuk revenue, apakah capai target? Yes, mereka capai target teman-teman ya. Lebih tinggi 50% lebih. Net profitnya Ciamik? Yes, Ciamik teman-teman 80% ya, lebih dari target yang ditetapkan. Asetnya produktif? Yes, asetnya produktif teman-teman. Jadi mereka dari asetnya itu semua, kalau saya lihat dari aset-aset yang memiliki armada yang cukup banyak, itu semua untuk mendukung mereka bisa mendapatkan net profit yang lebih bagus teman-teman. Terus hutang berbunga rendah, sebenarnya secara bunga hutangnya sebenarnya dibilang rendah banget enggak, tetapi lebih bagus karena mereka dengan berhutang mereka bisa mendapatkan pendapatan dan net profit yang lebih bagus teman-teman, dan itu bisa mengcover biaya hutang bunganya. Jadi menurut saya ini hutang yang produktif teman-teman, jadi saya berikan yes. Untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito, iya lebih dari bunga deposito. Margin of safety-nya positif, yes positif teman-teman. Untuk dividennya lebih dari 7%. Kalau misalnya teman-teman dividen yang dibagikan itu adalah 50% dari net profit, maka lebih dari 7% walaupun di harga sekarang ya teman-teman. Jadi saya berikan yes. Apakah sahamnya murah? Yes, sahamnya murah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya memiliki saham Elsa? Teman-teman, sebenarnya saham Elsa ini sudah dalam watchlistnya saya dari awal tahun teman-teman. Dan sayangnya saya kehilangan momentum ya teman-teman, yang dimana uang saya memang saya belikan ke saham yang lain, yang dimana saya baru 2 hari yang lalu take profit, tapi 2 hari yang lalu laporan keuangannya sudah keluar teman-teman. Dan ketika laporan keuangan keluar udah mengalami kenaikan 7-9% untuk sahamnya. Padahal dari uang itu saya baru mau membelikan saham Elsa. Dan dimana ya jadi saya kehilangan momentum. Tapi apakah masih murah? Menurut saya masih murah. Cuman saya berharap ada koreksi sedikit. Mungkin saya akan masuk ke saham Elsa ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk analisa kali ini untuk bongkar emiten. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, dan teman-teman share ke teman-teman kalian untuk ya melihat motivasi saya lah ya untuk semangat untuk membuat konten-konten ini lagi. Oke, dan teman-teman bisa follow saya juga di Instagram saya di Reken13, dan saya ada grup Telegram, teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Dan seperti tadi, website saya di valuestock.id ada fitur baru, teman-teman bisa gunakan. Teman-teman juga bisa sign in langsung, dan jika teman-teman menggunakan link yang di bawah, yaitu link saya, teman-teman bisa mendapatkan benefit lebih ya. Oke teman-teman, dan untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini, dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bongkar, silakan tulis di kolom deskripsi. Nanti saya akan sortir jika sudah laporan keuangan Q4-nya keluar. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.